Ramadan datang setiap tahun. Masjid penuh. Suara tilawah terdengar di mana-mana. Status media sosial dipenuhi ayat dan nasihat. Semua terlihat religius. Semua terlihat berubah. Tapi ada satu kalimat yang seharusnya membuat kita gemetar. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Jika video ini muncul di berandamu, mungkin ini adalah pengingat dan petunjuk untukmu. Setidaknya sempatkan membaca sholawat dan tuliskan di kolom komentar, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya bangun sahur, bukan hanya menunggu waktu berbuka. Kalau hanya itu, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang diterima Allah bukan sekadar lapar dan haus. Yang diterima adalah hati yang tunduk. Yang diterima adalah jiwa yang berubah. Yang diterima adalah hamba yang sungguh-sungguh. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan haus. Bayangkan, seharian menahan diri. Bangun di waktu gelap, menahan lelah, menahan emosi. Namun ketika Ramadan berlalu, tidak ada satupun yang tercatat sebagai amal yang diterima. Kenapa bisa begitu? Karena puasa bukan sekadar aktivitas fisik. Puasa adalah ibadah hati. Allah tidak membutuhkan lapar kita. Allah tidak membutuhkan haus kita. Allah ingin melihat apakah puasa itu membuat kita lebih taat atau tidak. Apakah setelah berpuasa kita lebih jujur? Apakah setelah berpuasa kita lebih lembut? Apakah setelah berpuasa kita lebih takut berbuat dosa? Atau kita hanya menahan makan, tapi tetap menyakiti orang lain? Banyak orang rajin puasa, tapi lisannya tajam. Banyak orang rajin tarawih, tapi hatinya penuh dengki. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi tetap meremehkan sesama. Puasa yang diterima bukan hanya soal ibadah vertikal, tapi juga perubahan horizontal. Hubungan kita dengan Allah membaik, dan hubungan kita dengan manusia juga membaik. Jika Ramadan datang dan pergi, tapi kita masih mudah marah, masih mudah menghina, masih mudah menyebar keburukan, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah puasaku benar-benar hidup? Puasa yang diterima itu meninggalkan bekas. Bekas dalam hati, bekas dalam sikap, bekas dalam pilihan hidup. Ramadan seharusnya menjadi titik balik. Bukan sekadar jeda tahunan. Kita sering merasa aman hanya karena berpuasa. Seolah-olah dengan menahan lapar, kita sudah pasti termasuk hamba yang selamat. Padahal tidak ada jaminan. Kecuali bagi mereka yang menjaga kualitasnya. Ikhlas. Itulah kuncinya. Banyak yang berpuasa, tapi niatnya bercampur. Karena kebiasaan, karena lingkungan, karena takut dinilai, bukan karena cinta kepada Allah. Puasa yang diterima lahir dari hati yang ingin berubah, bukan hati yang ingin terlihat baik. Kadang kita lebih fokus pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita ingin terlihat rajin, ingin terlihat alim, ingin terlihat religius, tapi lupa memperbaiki niat terdalam. Allah melihat apa yang tersembunyi, bahkan yang tidak diketahui orang lain. Ramadan adalah bulan kejujuran. Di bulan ini, kamu bisa saja makan diam-diam tanpa ada yang tahu, tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa? Karena kamu tahu Allah melihat. Itulah inti puasa. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Jika kesadaran itu hilang,
puasa menjadi kosong. Kita menahan lapar di siang hari, tapi bebas bermaksiat di malam hari. Kita rajin tarawih, tapi masih menikmati dosa tersembunyi. Kita semangat berbagi konten Islami, tapi tidak menjaga hati sendiri. Ramadan bukan panggung. Ramadan adalah ruang perbaikan. Allah tidak menilai seberapa ramai masjid yang kamu datangi. Allah menilai seberapa bersih hatimu. Puasa yang diterima akan membuatmu lebih takut berbuat salah, lebih hati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam memperlakukan orang tua, lebih ringan dalam memaafkan. Jika Ramadan membuatmu lebih kasar, lebih sombong, lebih merasa paling benar, maka ada yang salah. Karena puasa seharusnya melatih kesabaran, dan sabar itu terlihat dalam sikap, bukan hanya dalam kata-kata. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang benar-benar menahan amarah. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang menjaga pandangan. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang membersihkan hati. Padahal dosa-dosa kecil itulah yang sering merusak amal besar. Satu ucapan menyakitkan, satu hinaan, satu kebohongan bisa menghapus pahala yang kita kumpulkan. Ramadan bukan hanya tentang kuantitas ibadah, bukan tentang berapa juz yang dikhatamkan, bukan tentang berapa rakaat yang ditunaikan, tapi tentang kualitas. Satu ayat yang dibaca dengan tadabbur lebih bermakna daripada satu juz tanpa perhatian. Satu sujud dengan air mata lebih berat daripada ratusan sujud tanpa hati. Puasa yang diterima adalah puasa yang mengubah arah hidup. Jika setelah Ramadan kamu lebih dekat dengan sholat, lebih rajin membaca Al-Quran, lebih menjaga diri dari dosa, maka itu tanda puasa yang hidup. Tapi jika setelah Ramadan semuanya kembali seperti semula, maka mungkin Ramadan hanya lewat tanpa makna. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang bertahan dalam kebaikan setelahnya. Itulah tanda penerimaan. Karena amal yang diterima akan melahirkan amal berikutnya. Dan Ramadan bukan garis finish. Ramadan adalah titik awal. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang benar-benar menjaga hatinya. Hati adalah pusat segalanya. Jika hati bersih, maka lisan ikut bersih. Jika hati tenang, maka sikap ikut tenang. Jika hati tunduk, maka ibadah terasa ringan. Namun jika hati penuh iri, penuh sombong, penuh dengki, puasa hanya menjadi formalitas. Ramadan datang untuk membersihkan, bukan hanya dosa yang terlihat, tapi juga penyakit yang tersembunyi. Iri hati, rasa tidak suka melihat orang lain bahagia, sombong karena merasa lebih baik, ria karena ingin dipuji. Penyakit-penyakit itu sering tidak terasa. Kita merasa baik-baik saja. Padahal di hadapan Allah, hati yang kotor bisa menghapus amal yang besar. Bayangkan seseorang yang rajin tarawih, syaf paling depan, suara paling lantang ketika membaca doa. Namun di dalam hatinya, ia merasa lebih suci dari yang lain. Ia memandang rendah orang yang jarang ke masjid. Ia mencibir mereka yang masih belajar. Kesombongan itu kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Puasa yang diterima adalah puasa yang melahirkan kerendahan hati. Semakin banyak ibadah, semakin merasa kurang. Semakin dekat kepada Allah, semakin takut amalnya tidak diterima. Orang yang benar-benar takut kepada Allah justru tidak merasa paling baik. Ia menangis diam-diam. Ia khawatir amalnya ditolak. Ia memohon agar Allah tidak melewatkan namanya. Sementara yang sibuk merasa paling benar, sering lupa memperbaiki diri. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat berubah. Ramadan adalah tentang siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki citra. Posting ayat, posting kajian, posting momen ibadah.
tapi lupa memperbaiki akhlak di rumah. Bagaimana sikap kita kepada orang tua selama Ramadan? Apakah lebih lembut? Bagaimana kepada pasangan? Apakah lebih sabar? Bagaimana kepada anak-anak? Apakah lebih penuh kasih? Karena puasa yang diterima tidak hanya terlihat di masjid, ia terlihat di rumah. Ia terlihat dalam percakapan sederhana. Ia terlihat saat tidak ada kamera. Banyak yang puasa, tapi masih memaki, masih mencela, masih merendahkan. Itulah tanda bahwa puasanya belum menyentuh hati. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Jika kita masih mudah meledak, berarti latihannya belum berhasil. Ramadan juga mengajarkan empati. Kita menahan lapar agar merasakan apa yang dirasakan orang miskin. Namun jika setelah berbuka kita tetap boros, tetap pelit, tetap enggan berbagi, maka apa yang kita pelajari? Puasa yang diterima akan melahirkan kepedulian. Tangan menjadi lebih ringan untuk memberi. Hati menjadi lebih peka terhadap penderitaan. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ramadan bukan hanya hubungan vertikal. Ia juga memperbaiki hubungan sosial. Lalu ada satu hal lagi yang sering membuat puasa tidak diterima, dosa yang terus dipelihara. Kita berpuasa di siang hari, tapi di malam hari kembali pada kebiasaan lama. Menonton yang haram, mendengar yang haram, melakukan yang Allah larang. Seolah-olah Ramadan hanya berlaku dari subuh hingga maghrib. Padahal Ramadan adalah bulan latihan penuh. Allah membuka pintu ampunan lebar-lebar. Tapi kita tetap memilih jalan yang sama. Puasa yang diterima adalah puasa yang membuat kita malu berbuat dosa. Malu karena Allah sudah memberi begitu banyak kesempatan. Malu karena masih diberi umur untuk bertemu Ramadan. Tidak semua orang diberi kesempatan ini. Tahun lalu mungkin ada yang duduk bersamamu saat berbuka. Hari ini ia sudah tidak ada. Ramadan mengingatkan bahwa hidup ini singkat. Dan amal yang diterima adalah bekal. Banyak yang puasa, tapi lupa mempersiapkan diri untuk setelah Ramadan. Padahal ujian sebenarnya dimulai setelahnya. Jika setelah Ramadan kamu tetap menjaga sholat, tetap membaca Al-Quran, tetap menjauhi dosa, itulah tanda bahwa puasamu diterima. Karena salah satu tanda amal diterima adalah dimudahkan untuk melakukan amal berikutnya. Namun jika setelah Ramadan semuanya hilang, kembali seperti semula, maka kita perlu merenung. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi kenangan. Jangan sampai ia hanya menjadi suasana. Jangan sampai ia hanya menjadi tradisi tahunan. Ramadan adalah peluang. Dan peluang tidak selalu datang 2 kali. Setiap malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bayangkan, di antara jutaan nama, ada yang dipanggil untuk diampuni. Pertanyaannya, apakah namamu termasuk? Ataukah Ramadan berlalu dan namamu tidak disebut? Itulah sebabnya para salaf dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya, berdoa agar amal mereka diterima. Mereka tidak pernah merasa aman. Mereka tidak pernah merasa cukup. Karena mereka tahu, yang penting bukan hanya beramal. Yang penting adalah diterima. Dan penerimaan itu milik Allah. Kita hanya bisa berusaha. Berusaha memperbaiki niat. Berusaha menjaga hati. Berusaha menjauhi dosa. Berusaha menambah kebaikan. Sisanya, kita serahkan kepadanya. Ramadan kali ini, jangan hanya fokus pada lapar dan haus. Fokuslah pada perubahan. Fokuslah pada hati. Fokuslah pada kejujuran. Karena di akhir bulan nanti, yang kita harapkan bukan pujian manusia. Yang kita harapkan adalah satu hal, amalmu diterima. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang benar-benar takut puasanya tidak diterima. Inilah perbedaan terbesar.
Orang yang hanya menjalankan kewajiban akan merasa puas setelah berbuka. Tapi orang yang benar-benar memahami makna puasa justru merasa cemas setelah Ramadan berlalu. Cemas. Apakah Allah menerimanya? Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang terbaik. Iman mereka kuat. Ibadah mereka luar biasa. Pengorbanan mereka tidak terhitung. Namun ketika Ramadan selesai, mereka bukan merasa bangga. Mereka menangis. Mereka khawatir jika amal mereka ditolak. Mereka takut jika semua yang dilakukan tidak bernilai di sisi Allah. Sementara kita sering merasa aman, merasa sudah cukup hanya karena berpuasa penuh sebulan. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu status amalnya. Banyak yang puasa, tapi lupa memeriksa dirinya sendiri. Mari kita bertanya dalam hati, apakah Ramadan membuatku lebih dekat kepada Allah? Ataukah hanya lebih dekat kepada makanan saat maghrib? Apakah Ramadan membuatku lebih rajin sholat? Ataukah hanya rajin tarawih di awal saja? Apakah Ramadan membuatku lebih lembut kepada orang tua? Ataukah tetap keras dan membantah? Apakah Ramadan membuatku meninggalkan dosa lama? Ataukah tetap menyimpannya diam-diam? Kejujuran dalam menjawab pertanyaan itu adalah awal perubahan. Karena puasa yang diterima akan melahirkan rasa takut yang sehat. Takut jika amal kurang. Takut jika hati masih kotor. Takut jika Allah tidak ridha. Dan rasa takut itu bukan membuat putus asa. Justru membuat kita semakin bersungguh-sungguh. Ramadan adalah madrasah. Sekolah 1 bulan untuk membentuk jiwa. Jika setelah 1 bulan kita tidak lulus, maka ada yang perlu diperbaiki. Lihatlah bagaimana kita memperlakukan waktu di Ramadan. Apakah kita menjaganya seperti emas? Ataukah membiarkannya hilang tanpa arah? Waktu adalah amanah. Setiap detik di bulan Ramadan bernilai lebih mahal dari bulan lain. 1 zikir kecil bisa menjadi gunung pahala. 1 sedekah sederhana bisa menjadi penyelamat. 1 sujud dengan tangisan bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Tapi semua itu hanya bernilai jika dilakukan dengan hati yang hidup. Banyak yang puasa, tapi hatinya mati. Tidak tergerak ketika mendengar ayat. Tidak tersentuh ketika mendengar nasihat. Tidak menangis ketika menyadari dosa. Padahal hati yang hidup adalah tanda puasa yang diterima. Hati yang hidup mudah tersentuh, mudah merasa bersalah, mudah kembali kepada Allah. Jika Ramadan tidak membuat hatimu lebih lembut, mintalah kepada Allah agar melembutkannya. Karena hidayah bukan hasil usaha kita semata. Ia adalah karunia. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memintanya. Jangan pernah merasa terlambat. Meskipun hari-hari Ramadan sudah berjalan, selama nafas masih ada, kesempatan masih terbuka. Allah Maha Pengampun. Bahkan untuk dosa yang kita kira terlalu besar. Bahkan untuk masa lalu yang kita sesali. Yang Allah lihat bukan seberapa kotor masa lalumu. Yang Allah lihat adalah seberapa sungguh kamu ingin berubah. Puasa yang diterima bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling tulus. Tulus dalam niat, tulus dalam taubat, tulus dalam usaha memperbaiki diri. Mungkin kamu merasa belum maksimal Ramadan ini. Mungkin kamu merasa masih banyak lalai. Jangan menyerah. 1 malam yang sungguh-sungguh bisa mengubah segalanya. 1 doa yang keluar dari hati terdalam bisa membuka pintu langit. 1 air mata penyesalan bisa menjadi saksi bahwa kamu benar-benar ingin pulang. Banyak yang puasa, tapi sedikit yang benar-benar pulang kepada Allah. Jadilah yang sedikit itu. Jangan puas hanya karena berhasil menahan lapar. Pastikan hatimu juga menahan dosa. Pastikan lisanmu menahan kata-kata yang menyakitkan. Pastikan matamu menahan pandangan yang haram. Pastikan tanganmu menahan perbuatan yang dilarang. Karena puasa sejati adalah puasa seluruh tubuh.
Dan ketika Ramadan hampir berakhir, jangan hanya sibuk mempersiapkan hari raya. Siapkan juga jawaban untuk pertanyaan ini. Apa yang berubah dalam diriku? Jika ada perubahan sekecil apapun, pertahankan. Jika belum ada, mulailah sekarang. Karena mungkin Ramadan tahun depan bukan lagi bagian dari takdirmu. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu hanya satu. Setiap amal akan diperiksa, dan yang diterima akan menyelamatkan. Semoga puasa kita bukan hanya lapar dan haus. Semoga Ramadan ini bukan hanya tradisi. Semoga Allah menerima setiap sujud kita, setiap doa kita, setiap air mata taubat kita, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang sedikit itu, yang puasanya benar-benar diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.